Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Entertain, biasanya informasi, pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya saya kembali kepada kalian semuanya, tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu-waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan membahas salah satu film lama yang terkenal, yakni 300 Sparta. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Film ini dibuka dengan suara Pak Bagong atau si narator yang menjelaskan tentang kerasnya perjalanan anak laki-laki untuk menjadi pria sejati seorang Spartan, di mana setiap bayi laki-laki yang baru lahir akan diperiksa oleh seorang dukun. Jika ada bayi yang terlahir cacat atau memiliki sindrom apapun, maka bayi tersebut akan langsung dibuang ke jurang yang penuh dengan tulang belulang. Ketika anak laki-laki beranjak umur 5 tahun, mereka mulai dilatih bertarung oleh prajurit Sparta. Dan ketika menginjak umur 7 tahun, mereka akan dipisahkan dari ibunya untuk dilatih lebih keras lagi, seperti disuruh bertarung seperti hewan dan dicambuk sampai tak memiliki rasa sakit saat ditempeleng. Saat anak-anak beranjak remaja, mereka akan dilepaskan ke hutan bersalju untuk belajar bertahan hidup. Sepanjang sejarah ada salah satu anak bernama Leonidas yang tak sengaja bertemu dengan serigala buas. Ia memancing serigala tersebut masuk ke lorong tebing sempit, kemudian membunuhnya dengan kayu runcing. Leonidas lalu pulang ke rumah halamannya sambil membawa kulit serigala yang ia bunuh. Dan berkat keberaniannya itu, Leonidas diangkat menjadi Raja Spartan oleh ayahnya sendiri yang juga merupakan Raja Spartan. Hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Kini Leonidas sudah punya istri bernama Ratu Gorgon dan dikaruniai anak laki-laki bernama Pleistarchus. Pada suatu hari, sekelompok orang dari Persia mendatangi tanah Sparta untuk menemui raja mereka, yakni Leonidas. Sekelompok tersebut dipimpin oleh pria yang tidak diketahui namanya yang memperlihatkan beberapa kepala tengkorak dari beberapa raja yang sudah ia bunuh. Setelah mereka bertemu, Leonidas yang tidak diketahui namanya itu menjelaskan kalau kedatangannya ke sini atas perintah Raja Persia, yaitu Xerxes, yang mengaku sebagai dewanya dewa, God of God. Xerxes juga merupakan raja paling berkuasa dan juga mengambil alih beberapa negara untuk tunduk kepadanya. Tidak tahu namanya, lalu mengatakan kepada Xerxes bahwa ia ingin mengambil alih Sparta dan meminta Leonidas untuk tunduk kepadanya. Tentu saja, Leonidas menolak sambil mengatakan kalau dirinya tidak terima jika wanita dan anak-anak Spartan akan dijadikan budak. Tidang yang tidak diketahui namanya itu lalu kembali memperingatkan Leonidas agar tak melakukan penolakan karena itu bisa berujung peperangan yang membuat warga Spartan mati di tangan Persia. Ia juga mengatakan kalau Xerxes dan ratusan ribu pasukannya sedang dalam perjalanannya ke sini. Leonidas yang tak pernah kenal mental pun malah menantang Xerxes lalu menendang yang tidak diketahui namanya itu beserta kelompoknya ke dalam sumur yang gelap. Mengetahui kalau kotanya akan diserang, Raja Leonidas pun pergi ke kuil kuno di atas tebing untuk berkonsentrasi dengan Epor yang merupakan imam para dewa. Epor memiliki bentuk tubuh tidak normal dari manusia biasa. Di Sparta memang ada sebuah adat yang bahkan raja pun harus meminta izin kepada Epor sebelum pergi berperang. Setelah bertemu dengan Epor, Leonidas meminta izin untuk berperang nanti dan ia menjelaskan bagaimana ia akan menyerang Persia dari gerbang utara. Hal ini Leonidas lakukan untuk menahan pasukan Persia, namun hal itu ditolak oleh Epor karena ritual suci cernian yang akan segera dilakukan tepat di akhir bulan ini. Leonidas terus memohon kepada Epor sambil memberikan sekarung emas agar Epor mau mengizinkannya berperang. Melihat sekarung emas, Epor pun menuruti kemauan Leonidas. Namun sebelum itu, Epor harus memastikan terlebih dahulu melalui Oracle. Oracle adalah gadis paling cantik di Sparta yang dipaksa tinggal bersama Epor. Epor lalu membacakan mantra kepada Oracle dan membuat Oracle menari-menari sambil dikelilingi roh-roh leluhur. Setelah itu, Epor mendekati Oracle untuk mengetahui jawabannya. Oracle mengatakan tentang kebenaran, yaitu Sparta akan jatuh dan Leonidas tak boleh berperang. Jalan satu-satunya ialah surrender. Mendengar pernyataan tersebut, Leonidas pun marah. Ia pergi dari kuil itu untuk memutuskan membangkang perintah Oracle. Setelah Leonidas pergi,
Utusan dari Raja Xerxes datang menemui Epor. Ia memberikan emas bergambang ke para Xerxes. Ternyata Epor sebelumnya sudah bersekongkol dengan Persia untuk menyinggah Leonidas berperang. Bukan cuma Epor, salah satu dewan anggota Spartan bernama Terona juga terlibat dalam pengkhianatan ini. Di dalam perjalanan menuju utara, mereka bertemu dengan pasukan lain dari Arkadian. Pemimpin Arkadian bernama Deksos mengatakan kalau dirinya mendengar Sparta akan berperang lawan Persia dan kedatangan dirinya ke sini yaitu ingin bergabung dengan Spartan. Namun Deksos terkejut ketika melihat pasukan Sparta hanya 300 prajurit. Leonidas lalu bertanya kepada beberapa prajurit Arkadian tentang profesinya. Beberapa prajurit Arkadian menjawab kalau profesinya sebagai tukang besi, kilok, atau dengan lain sebagainya. Kemudian Leonidas berkata dan bertanya kepada 300 prajurit Spartanya tentang apa profesi mereka. Dan mereka pun menjawab dengan kompak. Setelah itu Leonidas mengatakan kalau dirinya memiliki prajurit lebih banyak daripada Arkadian. Karena dari kecil prajurit Sparta memang dilatih keras. Pasukan Arkadian dan Sparta lalu pergi menuju bersama-sama kepada medan perang. Di tengah perjalanan beberapa Spartan tiba-tiba melihat seorang sedang mengamati mereka dari atas tebing. Leonidas pun mengatakan kalau dari tadi kita memang sudah diikuti olehnya. Rombongan Spartan dan Arkadian kini telah sampai ke sebuah desa yang baru saja dihancurkan oleh pasukan Persia. Di saat itu juga datanglah seorang bocil yang berkata secara langsung kepada Leonidas bahwa warga desa telah dibunuh oleh Persia. Namun pasukan tersebut memiliki makhluk mengerikan dari kegelapan. Hingga lama kemudian si bocil meninggal di pangkuan Leonidas. Semua Sparta sangat terkejut ketika melihat tumpukan mayat yang paling terempel di sebuah pohon. Di sisi lain, Ratu Gorgo menemui salah satu anggota dewan bernama Kuncung yang setia kepada Raja Leonidas. Gorgo menyatakan kepada Kuncung, apakah anggota dewan akan mengirim pasukan Sparta untuk membantu Leonidas? Kuncung pun mengatakan kalau dirinya tak memiliki kewenangan jika anggota lain tidak setuju. Akan tetapi Kuncung akan membantu Gorgo dengan mengadakan pertemuan 2 hari lagi ke depan. Di pertemuan itulah Gorgo harus meminta kepada semua dewa untuk membantu Leonidas. Kita kembali ke pasukan Spartan dan Arkadian, di mana mereka ini melihat pasukan Persia baru saja tiba di lautan perbatasan. Menjelang malam, Dewa Zeus mengirimkan hujan badai ke lautan dan menghantam ratusan kapal milik Persia yang membuat sebagian pasukan Persia mati tenggelam. Namun pagi harinya pasukan Arkadian menemukan kalau pasukan Persia sudah membangun base camp di pantai utara, yang berarti pasukan Persia benar-benar sangat banyak dan semakin bertambah walaupun tadi malam telah dihantam oleh badai. Melihat jumlah musuh yang sangat banyak, para Sparta pun tertawa karena baru kali ini mereka mendapatkan lawan yang setimpal. Saat pasukan Sparta mendirikan tembok batu, mereka didatangi oleh utusan dari Xerxes yang meminta Spartan untuk surrender dan untuk tunduk kepada Xerxes. Utusan tersebut lalu mengatakan kalau tembok batu yang Spartan dirikan tidak ada gunanya untuk melawan pasukan Xerxes. Namun setelah melihat lebih detail lagi, si utusan mengetahui kalau di antara batu terdapat mayat-mayat pasukan Xerxes yang sebelumnya ditugaskan untuk mengintai Spartan. Si utusan pun marah dan mulai mengeluarkan cambuknya. Magneto dengan sigap melompat lalu memenggal tangan si utusan. Setelah itu ia membunuh si utusan beserta 6 buahnya. Sedangkan Leonidas dan Kapten Artemis terlihat sedang mendiskusikan penyerangan yang akan mereka lakukan. Leonidas pun mengatakan tentang tujuan tembok itu dibangun, yaitu untuk memancing pasukan Persia ke jalan yang lebih sempit. Hal ini merupakan strategi saat Leonidas membunuh serigala di tebing sempit. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu di part keduanya. Shout and curse, stabbing